Halo, sahabat channel Lansia Sehat. Apa kabarnya hari ini? Semoga dimanapun sahabat berada, di rumah, di teras, di kursi favorit sambil menikmati udara pagi, atau mungkin sedang bersantai di dapur menunggu air panas mendidih, selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih karena sudah kembali hadir di channel sederhana ini, tempat kita belajar hidup sehat dengan cara yang alami, ringan, dan bisa diterapkan sehari-hari, tanpa perlu obat mahal, tanpa repot, dan tentu saja, dengan penuh semangat hidup sehat di usia emas. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama hari ini, izinkan saya menyapa lebih dekat. Balon ucapan coba tuliskan di kolom komentar. Ya, sahabat tinggal di kota atau desa mana? Usia sahabat sekarang berapa? Dan, yang paling penting, bagaimana kondisi kesehatan sahabat akhir-akhir ini? Apakah tekanan darah cenderung stabil? Apakah gula darah terkontrol? Apakah tidur cukup dan pencernaan lancar? Atau, ada keluhan tertentu yang sedang sahabat rasakan? Jangan sungkan untuk cerita. Kita di sini bukan cuma saling belajar, tapi juga saling menguatkan. Karena banyak dari sahabat lansia di seluruh Indonesia yang mungkin merasa hal yang sama. Kadang pegal, kadang capek, kadang pikiran mudah lupa, kadang susah tidur. Itu semua bukan hal yang tabu untuk dibicarakan di sini. Pemodifikasi emoji berkulit cerah wanita tua berkulit cerah channel ini memang dibuat khusus untuk sahabat usia lanjut, para orang tua, eyang, kakek nenek, atau siapapun yang sudah memasuki usia 50 tahun ke atas dan ingin tetap sehat secara alami. Di usia sekarang, kita bukan mencari tubuh yang sempurna, tapi kita ingin umur yang berkualitas. Kita ingin bisa bangun pagi dengan segar, tidak pusing, tidak sesak, tidak nyeri sendi. Kita ingin bisa jalan-jalan ke warung, ke masjid, ke gereja, ke pasar, sambil tetap tegar, senyum, dan mandiri. Dan itu semua bisa dimulai dari hal kecil. Misalnya, dari segelas air hangat tiap pagi, dari sedikit gerakan ringan tiap hari, dari kebiasaan tidur lebih awal, dan dari apa yang kita minum dan makan, termasuk secangkir kopi. Minuman panas. Nah, sahabat, topik kita hari ini sangat menarik dan banyak ditunggu-tunggu. Manfaat kopi pahit untuk lansia, hindari gula pasir. Saya tahu, banyak dari sahabat yang suka minum kopi. Bahkan, mungkin kopi adalah sahabat pagi yang tak tergantikan. Tapi, saya juga tahu, banyak yang belum bisa lepas dari gula pasir di dalam kopi. Karena tanpa gula, kopi terasa terlalu pahit. Padahal, di balik rasa pahit itu, tersimpan banyak sekali manfaat untuk tubuh. Apalagi bagi sahabat yang sudah masuk usia 50, 60, bahkan 70 tahun ke atas. Dan justru, gula pasirlah yang jadi musuh tersembunyi. Terlihat manis, tapi diam-diam mempercepat penuaan, memperparah kondisi diabetes, dan memperbesar risiko stroke atau serangan jantung. Tenang, kita akan bahas semua itu pelan-pelan, dengan bahasa yang mudah dimengerti. Mulai dari apakah kopi aman untuk lansia, lalu apa saja manfaat kopi pahit, bagaimana kopi bisa bantu menjaga ingatan, bahkan sampai tips minum kopi yang aman bagi lambung, dan kapan waktu terbaik untuk minum kopi agar tidak mengganggu tidur malam. Tapi sebelum semua itu, saya ingin mengajak sahabat untuk mengambil napas dalam-dalam. Tarik pelan, hembuskan perlahan. Rasakan bahwa sahabat masih punya tubuh yang kuat, pikiran yang sadar, dan semangat yang belum padam. Itu artinya, Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk menjaga tubuh ini. Menjaga dari apa yang masuk ke mulut, menjaga dari apa yang masuk ke pikiran, dan menjaga dari apa yang kita biasakan setiap hari. Tanda berhenti mungkin dulu. Saat usia masih 30-an, minum kopi pakai gula tidak terasa efeknya. Tapi sekarang, di usia 60 ke atas, 1 sendok gula saja bisa memicu sakit kepala, tubuh lemas, jantung berdebar, bahkan memicu naiknya gula darah dalam waktu singkat. Tapi, jangan khawatir. Kabar baiknya, tubuh kita ini hebat sekali. Tubuh lansia pun masih bisa berubah. Masih bisa beradaptasi, masih bisa kembali sehat, asalkan diberi kesempatan. Salah satu caranya, ya dari secangkir kopi yang lebih sehat. Kopi pahit tanpa gula. Saya tahu, tidak semua sahabat langsung suka kopi pahit. Mungkin ada yang bilang, aduh, pahit banget, bikin mual. Tapi tunggu dulu. Di bab-bab berikutnya, kita akan belajar cara agar lidah bisa terbiasa, bahkan pelan-pelan mulai menikmati rasa asli kopi tanpa tambahan apapun. Kita juga akan bongkar fakta-fakta ilmiah yang mendukung bahwa kopi pahit justru bisa membantu menjaga kesehatan jantung, menurunkan risiko diabetes, memperbaiki suasana hati,
bahkan meningkatkan daya ingat. Ya, sahabat, bukan cuma anak muda yang boleh minum kopi. Lansia juga boleh, asal tahu caranya. Dan disinilah kita belajar bersama. Tidak perlu terburu-buru. Tidak perlu merasa harus langsung sempurna. Yang penting ada niat berubah dan keberanian memulai. Pak Kuping jadi, sambil menunggu air mendidih untuk kopi pagi ini, mari siapkan hati dan pikiran sahabat untuk membuka bab demi bab dari pembahasan kita. Karena perjalanan hidup sehat tidak selalu dimulai dari makanan mahal, suplemen impor, atau obat dokter. Tapi bisa juga dimulai dari secangkir kopi pahit, yang sederhana, namun luar biasa. Hati dengan pita, dan sebelum kita lanjut ke bab 2, saya ingin mengucapkan doa khusus untuk sahabat semua. Semoga sahabat selalu diberikan kesehatan yang stabil, pikiran yang tenang, hati yang lapang, dan tubuh yang tetap kuat di usia ini. Semoga sahabat panjang umur dalam keadaan yang berkualitas. Tidak hanya umur panjang, tapi juga umur yang bermanfaat, yang bahagia, dan yang diberkahi. Kalau sahabat belum subscribe channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar sahabat tidak ketinggalan informasi penting lainnya yang akan membantu sahabat menjaga tubuh tetap sehat di masa tua. Sahabat channel Lansia Sehat, di bab pertama tadi, kita sudah saling sapa dan saya sangat senang karena banyak di antara sahabat yang mulai terbuka untuk berbagi cerita, usia, tempat tinggal, dan kondisi kesehatannya. Terima kasih ya, karena dengan begitu, kita bisa saling menguatkan dan belajar bersama sebagai satu komunitas lansia sehat yang aktif dan saling mendukung. Sekarang, mari kita mulai masuk ke pembahasan inti yang sudah ditunggu-tunggu banyak sahabat, kopi. Tapi pertanyaannya, di usia lansia ini, kopi itu teman atau musuh? Jawabannya, bisa dua-duanya, tergantung dari cara kita mengonsumsinya. Minuman panas 1. Kopi, minuman penuh sejarah, bukan sekadar tren. Sebelum kita bahas sisi baik dan buruknya, yuk kita sedikit mengingat bahwa kopi bukanlah minuman baru. Minuman ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu, bahkan sejak abad ke-9 di Ethiopia, lalu menyebar ke Arab, Turki, Eropa, hingga ke Indonesia. Bagi sebagian besar orang, kopi adalah bagian dari budaya dan kebiasaan sehari-hari. Ada yang minum kopi pagi-pagi, ada yang sore sambil duduk di beranda, bahkan ada yang minum malam hari sambil menonton TV. Buat sahabat lansia yang tinggal di kampung atau desa, saya yakin banyak juga yang punya kebun kopi sendiri atau pernah mencicipi kopi yang disangrai sendiri. Artinya, kopi sudah menjadi bagian dari hidup kita. Tapi seperti yang kita tahu, semua yang baik bisa jadi buruk jika berlebihan. Dan semua yang dianggap buruk bisa jadi bermanfaat kalau dipakai dengan bijak. Kaca pembesar mengarah ke kiri 2. Pandangan lama. Kopi berbahaya untuk lansia? Beberapa dari kita mungkin pernah mendengar nasihat seperti ini. Kalau sudah tua, jangan minum kopi nanti jantungnya berdebar. Kopi bikin tekanan darah naik. Kopi bikin lambung sakit. Udah tua, minum air putih aja, jangan kopi. Apakah semua itu benar? Tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena kondisi tubuh setiap orang berbeda. Ada lansia yang setelah minum kopi jadi merasa segar dan tidak masalah. Tapi ada juga yang langsung merasa cemas, berdebar, atau malah susah tidur. Dan ternyata, menurut penelitian terbaru, kopi tidak berbahaya bagi lansia, asalkan tidak dikonsumsi berlebihan. Tidak dicampur bahan tambahan seperti gula berlebihan, krimer, atau pemanis buatan. Tidak diminum terlalu malam hari. Kuncinya, moderasi dan pemahaman akan tubuh sendiri. Diagram batang 3. Bukti ilmiah, kopi pahit bisa menjadi teman sehat lansia. Sahabat mungkin akan terkejut, tapi saat ini sudah banyak penelitian dari institusi kesehatan di seluruh dunia yang justru mendukung konsumsi kopi pahit bagi lansia. Sebuah studi besar yang dilakukan oleh Harvard University menyebutkan bahwa orang yang mengonsumsi kopi hitam tanpa gula 1-2 cangkir per hari memiliki risiko lebih rendah terkena penyakit jantung, stroke, diabetes tipe 2, bahkan Alzheimer. Kenapa bisa begitu? Karena di dalam kopi ada kandungan penting seperti antioksidan alami, membantu melawan radikal bebas yang menyebabkan penuaan dan kerusakan sel. Kafein dalam dosis rendah, membantu menjaga konsentrasi, memperbaiki suasana hati, dan mencegah pikun. Magnesium dan potasium, mendukung fungsi otot dan jantung. Kopi juga membantu meningkatkan metabolisme tubuh, sehingga sahabat bisa tetap merasa segar dan aktif, meskipun usia sudah tidak muda lagi. Tanda dilarang masuk 4, yang justru membuat kopi berbahaya,
gula dan krimer. Nah, ini bagian yang paling penting dan menjadi sumber masalah terbesar. Gula pasir dan krimer. Sebagian besar orang tidak menyadari bahwa yang membuat kopi bermasalah untuk tubuh, apalagi untuk lansia, bukanlah kopinya, melainkan tambahan gulanya. 1 sendok gula pasir bisa terlihat sepele, tapi jika sahabat minum kopi manis 2 kali sehari, itu berarti sudah masuk 4-6 sendok teh gula ke tubuh setiap hari. Dalam sebulan, 1,20-1,80 sendok teh. Bayangkan, bagaimana tubuh harus bekerja keras memproses gula yang tidak dibutuhkan. Tangan menunjuk kanan gula yang tidak dipakai tubuh akan menjadi lemak dan menumpuk di organ dalam, meningkatkan gula darah, memicu diabetes atau memperparah kondisi yang sudah ada, menyebabkan peradangan kronis, yang bisa berujung pada penyakit jantung dan gangguan pembuluh darah. Dan khusus bagi sahabat yang sudah mengidap diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, gula adalah musuh diam-diam yang wajib diwaspadai. Tombol ulang 5. Tubuh lansia dan cara respon terhadap kafein. Ada satu pertanyaan yang sering muncul. Kalau saya minum kopi, kenapa jadi susah tidur? Sahabat, di usia lanjut, tubuh kita lebih sensitif terhadap kafein, terutama karena proses metabolisme melambat, sistem pencernaan berubah, hormon tidur, melatonin, lebih mudah terganggu. Karena itu, meskipun kopi bisa bermanfaat, kita harus tahu kapan waktu terbaik untuk mengonsumsinya. Akan dibahas tuntas di bab 8 nanti. Tanda centang putih tebal 6. Kapan kopi menjadi teman yang tepat? Kopi bisa menjadi teman terbaik sahabat lansia jika diminum tanpa gula, kopi pahit. Diminum di waktu yang tepat, pagi atau siang. Tidak berlebihan, maksimal 1-2 cangkir sehari. Disesuaikan dengan kondisi tubuh, jangan dipaksakan. Contohnya, sahabat yang tekanan darahnya tinggi harus memantau dulu reaksi tubuh setelah minum kopi. Sahabat yang punya MAG sebaiknya tidak minum kopi saat perut kosong. Sahabat yang mudah gelisah atau insomnia, sebaiknya menghindari kopi sore ke malam. Catatan 7. Uji reaksi tubuh. Dengarkan tubuh sendiri. Saya ingin mengajak sahabat untuk melakukan uji rasa dan uji reaksi tubuh. Besok pagi, coba buat secangkir kopi pahit, tanpa gula, tanpa susu. Minum perlahan setelah sarapan ringan. Tunggu reaksi tubuh dalam 1-2 jam. Apakah terasa segar? Apakah jantung berdebar? Apakah lambung nyaman? Dari situ, sahabat bisa mengenali apakah kopi cocok untuk sahabat atau tidak. Ingat, setiap tubuh itu unik, jadi tidak bisa disamaratakan. Bohlam listrik 8. Jadi, kesimpulannya, kopi bukanlah musuh bagi lansia. Tapi kopi juga bukan penyelamat ajaib yang bisa diminum sembarangan. Kopi bisa menjadi sahabat sehat bila tidak ditambahi gula atau krimer. Diminum dengan sadar dan terkontrol. Dipahami kapan waktu terbaiknya. Dilihat sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Dan kabar baiknya, kopi pahit yang sederhana bisa membantu sahabat lansia menjaga kesehatan jantung, keseimbangan gula darah, kekuatan otak dan daya ingat, kesehatan hati dan pembuluh darah. Sampai di sini, semoga sahabat mulai melihat bahwa kopi bukan sekadar minuman pagi. Kopi bisa menjadi bagian dari perawatan tubuh alami di usia lansia, asalkan diminum dengan bijak. Di bab 3 nanti, kita akan membahas bahaya gula pasir secara khusus. Kita akan bongkar fakta mengejutkan soal bagaimana gula bekerja di tubuh lansia, dan kenapa sebaiknya sahabat mulai berani bilang tidak pada gula dalam kopi. Kalau sahabat merasa bab ini bermanfaat, jangan lupa like, tulis komentar dan cerita sahabat. Dan tentu saja, subscribe agar tidak ketinggalan bab selanjutnya. Sampai jumpa di bab berikutnya. Tetap semangat dan jaga diri ya, sahabat lansia sehat. Gula dalam kopi, ancaman tersembunyi di usia senja. Sahabat channel Lansia Sehat. Setelah kita memahami bahwa kopi bisa menjadi sahabat kesehatan lansia jika diminum tanpa berlebihan dan tanpa tambahan yang merusak, kini saatnya kita membahas satu musuh besar yang sering kita abaikan diam-diam, yaitu gula pasir. Ya, sahabat, gula memang manis, tapi jangan tertipu oleh manisnya. Di balik rasa nikmat yang kita rasakan di lidah, ada bahaya besar yang mengintai seluruh tubuh, apalagi tubuh yang sudah mulai menua. Dan di bab ini, kita akan mengupas habis
Mengapa gula jadi sangat berbahaya di usia senja? Apa yang terjadi dalam tubuh lansia saat mengonsumsi gula? Hubungan gula dengan penyakit degeneratif seperti diabetes, darah tinggi, dan kolesterol. Serta bagaimana kita bisa mulai mengurangi, bahkan meninggalkan gula tanpa merasa tersiksa. Permen 1. Gula, racun manis dalam gelas kopi. Sahabat pasti sudah sering mendengar bahwa gula bisa menyebabkan diabetes. Tapi tahukah sahabat, gula juga bertanggung jawab atas banyak penyakit serius lainnya, termasuk penyakit jantung, obesitas perut, kolesterol tinggi, peradangan sendi, bahkan gangguan otak seperti mudah lupa atau pikun. Kenapa bisa begitu? Karena gula bukan hanya meningkatkan kadar gula darah, tapi juga menyebabkan reaksi berantai dalam tubuh yang sangat merugikan, terutama jika dikonsumsi setiap hari selama bertahun-tahun. Dan yang sering tidak disadari, kebiasaan kecil menambahkan gula ke dalam kopi setiap pagi bisa menjadi awal dari kerusakan jangka panjang. Wanita tua 2. Tubuh lansia tidak lagi mampu menyerap gula seperti dulu. Ketika kita masih muda, pankreas kita, organ yang memproduksi insulin, masih kuat. Insulin berfungsi untuk mengolah gula menjadi energi dan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Tapi seiring bertambahnya usia, produksi insulin menurun. Respons sel tubuh terhadap insulin melemah, disebut resistensi insulin. Gula dalam darah semakin sulit dikendalikan. Inilah kenapa banyak orang baru terkena diabetes justru setelah usia 50 atau 60 tahun, meskipun sebelumnya tidak punya riwayat apa-apa. Dan di titik inilah, gula menjadi musuh utama lansia. Diagram dengan tren turun 3. Gula dan efeknya pada organ-organ vital. Mari kita lihat apa yang dilakukan gula pada tubuh secara perlahan. A. Otak. Gula berlebih bisa menyebabkan peradangan pada otak. Efeknya: mudah lupa, sulit konsentrasi, mood naik turun, bahkan depresi ringan. B. Jantung. Gula bisa merusak dinding pembuluh darah dan memicu penumpukan lemak. Efeknya: risiko serangan jantung dan stroke meningkat 2 kali lipat. C. Ginjal. Kadar gula darah tinggi akan membebani ginjal. Jika dibiarkan, bisa menyebabkan gagal ginjal atau kebutuhan cuci darah di usia tua. D. Hati. Liver. Gula yang berlebihan akan diubah menjadi lemak di hati. Efeknya: fatty liver, yaitu hati berlemak yang bisa berkembang menjadi sirosis. E. Tulang dan sendi. Peradangan akibat gula memperparah nyeri sendi dan osteoartritis, membuat gerakan tubuh terbatas. Lampu putar mobil polisi 4. Gula dalam kopi, kecil di mata, besar di dampak. Sekarang mari kita hitung. Jika sahabat minum kopi 2 kali sehari, dan setiap kali menambahkan 2 sendok teh gula, maka dalam sehari sahabat sudah mengonsumsi 4 sendok teh gula pasir. Dalam sebulan, 120 sendok teh. Dan dalam setahun, lebih dari 1.400 sendok teh. Itu baru dari kopi saja. Belum termasuk dari teh manis, makanan ringan, kue, atau minuman kemasan. Padahal, batas aman konsumsi gula menurut WHO hanya 6 sendok teh per hari untuk orang dewasa. Untuk lansia yang memiliki gangguan metabolisme, harus jauh lebih rendah. Jadi bisa dibayangkan, betapa mudahnya sahabat melampaui batas tanpa sadar, hanya dari segelas kopi manis yang rasanya enak di pagi hari. Simbol benturan 5. Efek gula tidak langsung terasa, tapi pasti datang. Sahabat, musuh yang paling berbahaya bukan yang langsung menyerang, tapi yang pelan-pelan merusak dari dalam, tanpa kita sadari. Gula bekerja seperti itu. Hari ini mungkin tidak terasa. Besok pun mungkin tidak terasa. Tapi 5 tahun kemudian, muncullah keluhan-keluhan seperti cepat lelah padahal tidak banyak bergerak, pandangan kabur, sering kencing malam, luka yang tak kunjung sembuh, kaki kebas atau kesemutan. Dan itu semua adalah tanda-tanda diabetes yang sudah datang mengetuk pintu. Tanda peringatan 26. Gula adalah zat adiktif, bikin ketagihan. Inilah yang membuat banyak sahabat lansia sulit lepas dari kopi manis. Gula memiliki efek mirip narkoba ringan di otak. Setiap kali sahabat mengonsumsinya, otak melepaskan dopamin, zat yang menimbulkan rasa senang. Akibatnya, tubuh selalu ingin lebih dan lebih lagi. Maka ketika mencoba kopi pahit untuk pertama kali, wajar kalau sahabat langsung merasa nggak enak, bikin mual, bikin pusing. Itu karena tubuh sedang mengalami gejala putus gula. Tapi tenang, ini bisa dilatih.
Lidah kita bisa berubah. Tubuh kita bisa menyesuaikan. Dan justru disitulah titik awal hidup sehat kembali dimulai. Tanda centang putih tebal 7. Cara bertahap berhenti gula dalam kopi. Berikut beberapa tips ringan untuk mulai meninggalkan gula di kopi. Kurangi secara bertahap. Minggu pertama dari 2 sendok jadi 1/2. Minggu kedua jadi 1 sendok. Minggu ketiga jadi 1/2 sendok. Minggu keempat, hilangkan total. Gunakan kopi berkualitas. Kopi Arabica cenderung lebih ringan dan tidak terlalu pahit. Cocok untuk transisi. Gunakan kayu manis bubuk sebagai pengganti rasa manis alami. Ini bisa membantu meningkatkan aroma dan menurunkan gula darah secara alami. Fokus pada manfaatnya, bukan rasanya. Ketika sahabat tahu bahwa pahitnya kopi bisa mencegah stroke, Alzheimer, dan menjaga jantung, maka semangat untuk minum tanpa gula akan meningkat. Minum sambil makan kecil. Misalnya ditemani pisang rebus, ubi kukus, atau kacang rebus. 8. Gula dan risiko Alzheimer. Pikun bukan takdir. Penyakit pikun atau Alzheimer kini makin banyak menyerang lansia. Dan satu faktor besar penyebabnya adalah gula. Kondisi ini bahkan disebut oleh para dokter sebagai diabetes tipe 3, karena gula berlebih bisa merusak struktur dan fungsi otak. Tapi kabar baiknya, mengurangi gula dan menggantinya dengan kopi pahit tanpa gula dapat memperlambat penurunan fungsi kognitif. Megapone Penyorak 9. Testimoni nyata sahabat kita. Beberapa sahabat channel Lansia Sehat sudah membagikan kisahnya. Intan Oranye Kecil Bulastri, 62 tahun dari Klaten. Awalnya susah sekali berhenti dari kopi manis. Tapi setelah saya coba turunkan takarannya, tubuh saya terasa lebih ringan. Sekarang sudah 3 bulan minum kopi pahit. Tensi saya lebih stabil dan tidak ngantukan di pagi hari. Intan Oranye Kecil Pak Taufik, 68 tahun dari Padang. Saya dulu tidak bisa berhenti dari gula. Tapi saya lihat teman-teman saya mulai kena diabetes. Saya takut juga. Sekarang saya malah ketagihan kopi pahit. Rasanya lebih asli dan bikin badan segar. Kisah mereka membuktikan bahwa berubah itu mungkin, asalkan ada niat dan kesabaran. Sasaran 10. Kesimpulan bab 3. Sahabat Lansia Sehat, mari kita simpulkan. Gula adalah musuh tersembunyi di balik kopi harian kita. Di usia lansia, tubuh semakin sulit mengolah gula. Gula meningkatkan risiko diabetes, stroke, jantung, ginjal, dan pikun. Gula bersifat adiktif dan perlu dihentikan secara bertahap. Kopi bisa menjadi minuman kesehatan, asal diminum tanpa gula. Mulai hari ini, mari kita katakan dengan tegas. Saya mencintai tubuh saya. Saya ingin hidup lebih lama dan lebih sehat. Maka saya pilih kopi tanpa gula. Pakupin tugas untuk sahabat. Sebelum kita masuk ke bab berikutnya, ayo sahabat coba. Hitung berapa banyak gula yang biasa sahabat konsumsi dalam kopi setiap hari. Mulai dari besok, kurangi takarannya, dan catat bagaimana perasaan tubuh setelah itu. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita bahas bersama bahaya tersembunyi dari gula di bab sebelumnya, kini saatnya kita fokus ke solusi, yaitu kopi pahit. Iya, sahabat, kopi pahit bukan sekadar kopi yang nggak dikasih gula. Lebih dari itu, kopi pahit adalah pilihan cerdas. Pilihan penuh kesadaran, pilihan yang dibuat oleh sahabat lansia yang ingin menjaga hidup tetap sehat dan bermakna di usia emas. Dan di bab ini, kita akan bahas tuntas. Kenapa kopi pahit justru lebih aman untuk tubuh lansia? Kandungan alami dalam kopi yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Perbedaan rasa kopi pahit versus kopi manis. Cara melatih lidah dan pikiran agar bisa menerima kopi pahit. Dan bagaimana memulai kebiasaan ini tanpa tekanan. Herba 1. Kopi pahit, kopi murni. Sahabat, mari kita sepakati dulu bahwa yang disebut kopi pahit di sini bukan berarti kopi yang sengaja dibuat pahit atau kopi murahan yang gosong. Kopi pahit yang kita maksud adalah tanda centang tebal 2 kopi asli, tanda centang tebal 2 tanpa gula, tanda centang tebal 2 tanpa susu kental manis, tanda centang tebal 2 tanpa krimer, tanda centang tebal 2 tanpa tambahan rasa-rasa buatan. Dengan kata lain, murni dari biji kopi, diseduh air panas, dan dinikmati apa adanya. Mungkin awalnya terasa aneh, getir, dan tajam di lidah. Tapi justru di sanalah keaslian kopi terasa. Di sanalah kebaikan alami kopi tersimpan utuh. Kaca pembesar mengarah ke kiri 2.
Apa yang ada di dalam secangkir kopi pahit? Mari kita lihat isi kopi murni, tanpa tambahan apapun. Minuman panas antioksidan. Kopi mengandung chlorogenic acid, salah satu antioksidan kuat yang bisa membantu menangkal radikal bebas, memperlambat penuaan sel, melindungi tubuh dari risiko kanker dan peradangan kronis. Minuman panas kafein, dalam jumlah wajar. Kafein membantu meningkatkan fokus dan konsentrasi, energi ringan, mood yang lebih stabil, daya ingat. Bukan berarti jadi melek semalaman, tapi justru kafein membantu otak tetap aktif secara alami di siang hari. Minuman panas magnesium dan kalium. Mineral ini menjaga tekanan darah tetap seimbang, fungsi otot dan saraf, keseimbangan cairan tubuh. Minuman panas serat alami mikro. Walaupun sedikit, serat dalam kopi membantu pencernaan tetap aktif, terutama jika sahabat jarang makan sayur. Dan yang paling penting, tangan menunjuk kanan, semua manfaat itu hanya bisa didapat jika tidak ditutupi oleh gula atau krimer. Pemodifikasi emoji berkulit cerah 3. Kenapa kopi pahit lebih aman untuk lansia? Ada beberapa alasan kenapa kopi pahit jauh lebih cocok untuk sahabat yang sudah berusia 50 tahun ke atas. A. Tidak membebani gula darah. Tanpa gula, tubuh tidak perlu kerja ekstra untuk menstabilkan kadar glukosa. B. Tidak menyebabkan lonjakan energi palsu. Kopi manis memang memberi energi, tapi hanya sesaat. Setelah itu, tubuh justru bisa drop dan terasa lemas. Sedangkan kopi pahit memberikan efek stabil. C. Tidak menambah lemak perut. Gula dan krimer bisa berubah menjadi lemak di perut. Sedangkan kopi pahit malah bisa membantu membakar lemak. D. Lebih ringan di lambung. Banyak orang berpikir kopi pahit bikin sakit perut. Padahal justru kopi manis atau kopi instan dengan banyak aditif itulah yang sering mengganggu pencernaan. Bohlam listrik 4. Memahami rasa asli kopi. Pahit itu tidak sama dengan tidak enak. Sahabat, lidah kita dibentuk oleh kebiasaan. Kalau sejak dulu terbiasa manis, tentu rasa pahit akan terasa asing. Tapi itu bukan berarti tidak enak. Mari kita ubah pola pikir. Pahit itu alami. Pahit itu bersih. Pahit itu jujur. Justru di balik rasa pahit itulah, tubuh diberi ruang untuk kembali netral. Tidak dimanipulasi rasa, tidak dibebani bahan tambahan. Mulai hari ini, mari belajar mencintai rasa alami. Palu dan kunci pas 25. Tips agar lidah bisa menerima kopi pahit. Berikut cara praktis yang bisa sahabat coba. Tanda centang putih tebal, gunakan kopi Arabica, bukan Robusta. Arabica lebih rendah kafein dan rasanya lebih halus, ringan, dan asam segar, tidak terlalu pahit menyengat. Tanda centang putih tebal, seduh dengan cara yang lembut. Gunakan air panas, jangan air mendidih langsung. Biarkan bubuk kopi mengendap secara alami tanpa diaduk berlebihan. Tanda centang putih tebal, nikmati dalam suasana tenang. Minum kopi pahit sambil duduk santai di pagi hari, tanpa terburu-buru. Biarkan tubuh menikmati prosesnya. Tanda centang putih tebal, tambahkan rempah. Jika belum terbiasa, sahabat bisa menambahkan sejumput kayu manis, kapulaga, atau jahe untuk memberikan aroma yang lebih bersahabat. Tanda centang putih tebal, jangan langsung minum banyak. Mulailah dari setengah cangkir, perlahan-lahan. Nikmati sebagai ritual pagi yang menenangkan, bukan sekadar harus habis. Tombol ulang 6. Dari ketergantungan ke kebiasaan baru. Banyak sahabat yang bertanya, bagaimana caranya berhenti dari kopi manis yang sudah bertahun-tahun jadi kebiasaan? Jawabannya bukan berhenti mendadak, tapi mengganti pola sedikit demi sedikit. Misalnya, minggu pertama, dari kopi manis ke kopi dengan setengah gula. Minggu kedua, ganti dengan kopi dicampur rempah. Minggu ketiga, coba 1 hari tanpa gula. Minggu keempat, minum kopi pahit penuh, temani dengan makanan sehat. Sahabat akan terkejut. Beberapa minggu kemudian, kopi manis malah akan terasa aneh, bahkan terlalu berat di perut. Pakupin 7. Kopi pahit dan kemandirian di usia senja. Satu hal yang sering tidak dibicarakan adalah, minum kopi pahit bisa membantu lansia lebih mandiri. Karena dengan kopi pahit, pikiran lebih jernih, tidak mudah bingung, tubuh lebih segar, tidak cepat ngantuk, perut tidak kembung atau begah karena terlalu banyak gula. Buang air kecil tidak terlalu sering seperti saat minum kopi manis. Semua ini membantu sahabat untuk
Bangun pagi sendiri tanpa bantuan. Ingat jadwal minum obat dengan baik. Tidak terlalu sering merasa lemas atau goyah. Inilah yang kita sebut sebagai umur berkualitas. Speaker dengan 3 gelombang suara 8. Cerita nyata sahabat kita. Intan oranye kecil Pak Rohadi, 70 tahun dari Banyuwangi. Sudah 1 tahun saya tinggalkan kopi gula. Sekarang minum kopi pahit sambil nyapu halaman. Tubuh rasanya enteng. Tidur malam pun lebih nyenyak. Intan oranye kecil Bu Heni, 65 tahun dari Bekasi. Dulu saya selalu pakai 2 sendok gula. Sekarang malah nggak suka kopi manis. Kopi pahit bikin saya bisa mikir lebih tenang, nggak gelisah. Kisah seperti ini bukan hanya inspiratif, tapi juga bukti nyata bahwa perubahan itu bisa dilakukan kapanpun. Sasaran 9. Kesimpulan bab 4. Mari kita simpulkan bersama, sahabat. Kopi pahit adalah kopi murni, tanpa gula dan tanpa bahan tambahan. Kopi pahit penuh manfaat alami, cocok untuk tubuh lansia. Rasa pahit bukan musuh, tapi rasa asli yang justru menyehatkan. Kebiasaan minum kopi pahit bisa dilatih perlahan, tidak perlu dipaksa. Dengan kopi pahit, sahabat bisa menikmati hidup yang lebih sadar, ringan, dan jernih. Tangan menulis 210. Tugas ringan untuk sahabat. Sebelum kita masuk ke bab berikutnya, yuk coba hal ini. Beli kopi Arabica asli tanpa campuran. Seduh sendiri dengan air hangat. Minum tanpa gula. Tuliskan reaksi tubuh sahabat setelah mencobanya di kolom komentar. Coba lakukan ini selama 3 hari berturut-turut dan catat perubahannya. Kalau sahabat merasa tubuh terasa lebih ringan, pikiran lebih jernih, atau malah bab jadi lebih lancar, itu artinya tubuh sahabat mulai menyambut perubahan baik. Sampai di sini dulu bab 4 kita, sahabat lansia sehat. Di bab 5, kita akan bahas lebih spesifik tentang bagaimana kopi pahit bisa menjaga kesehatan jantung dan peredaran darah, 2 hal vital di usia lanjut. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe, agar sahabat tidak ketinggalan informasi penting di bab selanjutnya. Sampai jumpa, dan jangan lupa, 1 langkah kecil hari ini bisa jadi awal dari hidup yang lebih sehat esok hari. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah di bab 4 kita belajar mencintai kopi pahit sebagai pilihan bijak, sekarang kita melangkah ke pertanyaan penting. Apa sebenarnya manfaat kopi pahit bagi jantung dan pembuluh darah kita, terutama di usia lanjut? Ini bukan topik ringan, sahabat, karena di usia kita sekarang, masalah kesehatan paling umum dan paling berbahaya adalah yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah. Tak sedikit sahabat lansia di luar sana merasakan jantung berdebar tanpa sebab, sering sesak napas, kaki bengkak atau mudah pegal, pusing tiba-tiba, atau memiliki riwayat tekanan darah tinggi. Dan banyak dari kita yang minum obat jantung dan darah tinggi tiap hari, seolah sudah jadi menu wajib di meja makan. Tapi tahukah sahabat, bahwa segelas kopi pahit yang sederhana, jika diminum dengan bijak, bisa membantu menjaga kesehatan jantung dan peredaran darah secara alami? Mari kita bahas bersama dalam bab ini, dengan gaya tenang, bahasa ringan, dan tetap berdasarkan fakta ilmiah. Hati Merah 21. Kenapa jantung dan pembuluh darah sangat penting di usia lansia? Jantung adalah pompa kehidupan kita. Ia berdetak lebih dari 100.000 kali dalam sehari, memompa darah ke seluruh tubuh lewat pembuluh darah. Dan seiring bertambahnya usia, beberapa hal mulai terjadi. Elastisitas pembuluh darah berkurang, membuat tekanan darah naik. Jantung harus bekerja lebih keras, apalagi jika ada penumpukan kolesterol. Risiko penyumbatan jadi lebih besar karena gaya hidup bertahun-tahun. Otot jantung mulai melemah, terutama jika tubuh kurang aktif. Akibatnya, lansia sering mengalami hipertensi, darah tinggi, aritmia, detak jantung tidak beraturan, penyakit jantung koroner, stroke akibat pembuluh darah pecah atau tersumbat. Inilah kenapa kita harus sangat berhati-hati terhadap apa yang kita konsumsi setiap hari. Karena apa yang masuk ke mulut kita, langsung berdampak ke jantung kita. Minuman panas 2. Kandungan dalam kopi pahit yang mendukung kesehatan jantung. Berikut beberapa zat alami dalam kopi pahit yang membantu menjaga sistem kardiovaskular tetap sehat. A. Antioksidan polifenol. Membantu mencegah oksidasi kolesterol jahat, LDL, dalam darah. Mengurangi peradangan dalam pembuluh darah, menurunkan risiko penyumbatan arteri. B. Klorogenik asid, CGA, salah satu antioksidan utama dalam kopi.
membantu menurunkan tekanan darah secara alami, meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga mengurangi tekanan pada jantung. C. Magnesium atau kalium, mineral penting yang membantu mengatur tekanan darah, menyeimbangkan elektrolit, menjaga detak jantung tetap teratur. D. Kafein dalam dosis kecil, meningkatkan kontraksi otot jantung, membantu aliran darah jadi lebih lancar, memberi energi ringan dan mengurangi rasa lelah. Tapi ingat, kafein ini harus dalam dosis moderat, yaitu cukup 1-2 cangkir kopi pahit per hari. Kaca pembesar mengarah ke kiri 3. Bukti ilmiah. Apa kata penelitian tentang kopi dan jantung? Sahabat, ini bukan sekadar opini. Banyak penelitian besar menunjukkan hubungan positif antara konsumsi kopi pahit dan kesehatan jantung. Beberapa di antaranya. Intan biru kecil studi di American Heart Association 2021 menemukan bahwa orang yang minum kopi hitam tanpa gula 1-2 cangkir per hari memiliki risiko kematian akibat penyakit jantung lebih rendah hingga 14% dibanding yang tidak minum kopi. Intan biru kecil studi di European Society of Cardiology menunjukkan bahwa konsumsi kopi pahit secara teratur dapat menurunkan risiko gagal jantung hingga 12%. Intan biru kecil penelitian di Jepang terhadap lansia menunjukkan bahwa lansia berusia di atas 65 tahun yang minum kopi pahit lebih jarang mengalami hipertensi dan lebih jarang dirawat di rumah sakit karena serangan jantung. Semua ini menunjukkan bahwa kopi pahit, jika dikonsumsi dengan benar, bukan hanya aman, tetapi justru bisa membantu menjaga kesehatan jantung. Tanda peringatan 24. Perbedaan antara kopi pahit dan kopi gula bagi jantung. Kandungan kopi pahit kopi dengan gula. Kalori hampir 0,60-100 kalori per gelas. Gula tidak ada 2-4 sendok teh per gelas. Efek ke gula darah stabil meningkat tajam. Efek ke tekanan darah netral stabil dapat memicu naik turun. Efek ke kolesterol tidak signifikan dapat memperburuk profil lipid. Dengan data ini, kita bisa melihat jelas. Yang bikin kopi jadi musuh bagi jantung, bukan kopinya, tapi gulanya. Pemodifikasi emoji berkulit cerah 5. Mengapa lansia harus lebih waspada terhadap darah tinggi? Salah satu pembunuh diam-diam di usia tua adalah hipertensi, alias tekanan darah tinggi. Dan kondisi ini sering tidak menimbulkan gejala jelas. Akibatnya, banyak sahabat merasa baik-baik saja, tapi ternyata tekanan darah di atas 160/100. Jantung bekerja terlalu keras. Dinding pembuluh mulai menebal dan kehilangan fleksibilitas. Jika tidak dikendalikan, risiko terburuknya adalah serangan jantung mendadak, pecahnya pembuluh darah di otak, stroke hemoragik, kematian mendadak. Dengan minum kopi pahit secara teratur, bukan kopi manis, sahabat bisa membantu menjaga tekanan darah tetap stabil, tanpa menambah beban insulin atau pembuluh darah. 6. Hubungan jantung sehat dan otak yang tajam. Sahabat mungkin bertanya, apa hubungannya jantung dengan pikun atau daya ingat? Jawabannya, darah. Otak kita membutuhkan aliran darah yang lancar dan stabil untuk bisa berpikir, mengingat, dan merespons dengan baik. Jika jantung dan pembuluh darah terganggu, aliran darah ke otak pun terganggu. Efeknya, cepat lupa, bingung mencari kata, kesulitan memahami percakapan, bahkan bisa berkembang menjadi demensia atau Alzheimer. Minum kopi pahit bisa membantu menjaga fungsi jantung dan memperlancar aliran darah ke otak, sehingga daya ingat lebih terjaga. Bisep kekar 7. Kopi dan aktivitas fisik. Kopi pahit juga bisa memberi energi ringan yang membantu sahabat. Semangat jalan kaki pagi. Lebih aktif membersihkan rumah. Tidak cepat mengantuk setelah makan. Dan merasa segar saat beribadah atau bersosialisasi. Aktivitas ringan sangat penting untuk menjaga sirkulasi darah tetap lancar, mencegah penggumpalan, dan memperkuat otot jantung. Tombol ulang 8. Oke. Bagaimana jika punya riwayat jantung? Ini pertanyaan penting. Jika sahabat punya riwayat aritmia, detak jantung tidak stabil, serangan jantung sebelumnya, penyakit katup jantung, gagal jantung, tetap bisa minum kopi pahit, tapi perhatikan hal berikut. Tanda centang tebal 2 batasi, hingga maksimal 1 cangkir sehari. Tanda centang tebal 2 minum setelah makan, jangan saat perut kosong. Tanda centang tebal 2 gunakan kopi Arabica ringan. Tanda centang tebal 2 hindari kopi instan sachet yang mengandung bahan kimia tambahan.
Tanda centang tebal 2 pantau detak jantung dan tekanan darah setelah minum kopi. Jika sahabat merasa jantung berdebar hebat, tangan gemetar, keringat dingin, segera hentikan dan konsultasikan ke dokter. Megapone Penyorak 9. Testimoni sahabat lansia sehat. Intan biru kecil Bu Yati, 66 tahun dari Magelang. Saya punya riwayat tekanan darah tinggi, tapi sejak rutin minum kopi pahit tiap pagi tanpa gula, tekanan saya stabil di angka 130/80. Dokter sampai heran, katanya teruskan. Intan biru kecil Pak Amin, 69 tahun dari Batam. Sudah 6 bulan saya berhenti pakai gula di kopi. Saya jadi lebih semangat jalan kaki pagi, tidak ngos-ngosan seperti dulu. Catatan 10. Tugas untuk sahabat minggu ini. Catat tekanan darah sahabat sebelum dan 2 jam setelah minum kopi pahit. Lakukan selama 3 hari berturut-turut. Tuliskan di buku catatan. Apakah tubuh terasa lebih segar? Apakah jantung terasa nyaman? Konsultasikan ke dokter jika punya keluhan jantung dan ingin coba minum kopi. Tunjukkan bahwa sahabat sudah siap menerapkan gaya hidup sehat. Konsumsi kopi pahit secara bijak bisa menurunkan risiko serangan jantung dan stroke.